Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai Research Design and Data Collection Approach. Kita beranggotakan 3 orang, diantaranya saya sendiri, Naufal Mulyana, yang kedua Fitra Hayati Ulfa, dan yang ketiga Sofia Yulia Putri. Yang pertama saya akan menjelaskan materi mengenai Overview of Qualitative and Quantitative Research Methods. Kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam metode baru karena popularitasnya belum lama. Penelitian ini menggunakan metode post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Penelitian kualitatif juga disebut sebagai metode artistik karena proses penelitiannya bersifat artistik. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah. Metode kualitatif juga digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna pada masalah yang bersifat abu-abu. Penelitian akan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi objek agar mengetahui makna di baliknya. Fokus penelitian kualitatif berpusat pada pengamatan yang mendalam. Karenanya, penelitian dengan menggunakan metode kualitatif akan menghasilkan kajian suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian dengan metode kualitatif cenderung menekankan pada pengamatan fenomena dan penelitian substansi makna fenomena tersebut. Analisis penelitian kualitatif yang dapat dan akurat akan sangat berpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Selanjutnya adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan metode yang bersifat induktif dan objektif. Metode kuantitatif dikatakan sebagai metode tradisional karena popularitasnya sudah cukup lama. Metode penelitian kuantitatif berlandaskan filsafat positivisme sehingga disebut dengan metode positivistik. Metode penelitian ini merupakan metode ilmiah karena memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Biasanya penelitian kuantitatif hadir karena adanya teori yang tertolak. Akibatnya teori tersebut perlu diteliti untuk menghasilkan data, dibahas dan ditarik kesimpulannya. Dapat disimpulkan, penelitian kuantitatif digunakan untuk membuktikan dan menolak suatu teori. Mengutip buku Metodologi Penelitian Pendidikan oleh Hermawan, pengamatan pada penelitian kuantitatif mencakup hal-hal yang berkaitan dengan objektif penelitian, fenomena, dan korelasi di antara keduanya. Metode penelitian ini disebut kuantitatif karena data-data yang digunakan berupa angka dan menggunakan statistik. Umumnya, bagian kesimpulan penelitian kuantitatif disertai tabel, grafik, dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fitra Hayati Ulfa. Kepada Fitra Hayati Ulfa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan poin yang kedua, yaitu mengenai metode penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif ada metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, yakni observasi, wawancara, fokus grup, atau FGD. Dalam penelitian kualitatif, pada umumnya peneliti menggunakan lebih dari satu metode pengumpulan data untuk mengumpulkan hasil penggalian. Berikut saya jelaskan masing-masing dari metode pengumpulan data kualitatif. Yang pertama yaitu wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud tertentu. Pada penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai pewawancara dan narasumber atau responden bertindak sebagai yang diwawancarai. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang mencakup penggalian secara mendalam dari suatu fenomena atau kejadian yang akan diteliti. Wawancara dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan karena dalam topik bahasan tertentu perlu adanya data pendukung pengamatan ekspresi wajah ataupun gaya berbicara dari informan serta kondisi sekitar saat wawancara berlangsung. Sebelum melakukan wawancara, peneliti hendaknya mempersiapkan topik yang akan digali agar wawancara tidak melebar atau keluar dari topik bahasan yang ingin digali. Sementara untuk pertanyaan yang diajukan kepada responden hendaknya juga harus berkembang sesuai dengan respon atau jawaban informan karena instrumen dari wawancara mendalam adalah peneliti yang bersangkutan
sebagai kunci dalam keberhasilan menggali informasi secara mendalam. Yang kedua yaitu focus group discussion atau diskusi kelompok terarah. Focus group discussion merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian kualitatif. Metode ini adalah menggunakan data interaksi yang dihasilkan dari diskusi di antara partisipannya. Yang ketiga yaitu observasi. Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan proses yang kompleks, tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam penelitian kualitatif, observasi dilakukan sebagai data untuk menggambarkan lingkungan sekitar, perilaku, ataupun proses suatu kegiatan. Dalam melakukan observasi ini, peneliti dituntut untuk bisa secara cermat melakukan pengamatan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan berarti dalam pertanyaan penelitian. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Fitrah Hayati Ulfa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafia Yulia Putri. Kepada Syafia Yulia Putri dipersilakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu tentang metode observasi. Pengertian observasi yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Jenis-jenis observasi menurut Rianto ada 5. Yang pertama, observasi partisipan. Observasi partisipan merupakan observasi di mana orang yang melakukan pengamatan berperan serta ikut ambil bagian dalam kehidupan orang yang diobservasi. Yang kedua, observasi non-partisipan. Yang dimaksud dengan observasi non-partisipan yaitu apabila observer tidak ikut ambil bagian kehidupan observe. Yang ketiga, observasi sistematik, yaitu pengamat menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. Dan yang keempat, observasi non-sistematik. Observasi non-sistematik yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan. Dan yang jenis observasi yang kelima yaitu observasi eksperimental. Yaitu pengamatan dilakukan dengan cara observer dilakukan ke dalam suatu kondisi atau situasi tertentu. Ciri-ciri dari observasi. Yang pertama, bersifat objektif. Dilakukan dengan berdasarkan keadaan objek tunggal, nyata yang diamati secara langsung, tidak boleh mengada-ngada, seakan-akan telah melakukan observasi atau mengambil hasil observasi orang lain. Yang kedua, mengandung fakta. Pengamatan dilakukan sesuai fakta yang berasal dari pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas. Yang ketiga, runtut dan sistematis. Kegiatan observasi dilakukan harus teratur dan tertata terkait hal yang akan diobservasi sesuai metode yang sudah ditentukan dari awal dan tidak asal-asalan. Ciri-ciri yang keempat yaitu hasilnya dapat dibuktikan kebenarannya. Saat melakukan observasi, harus mendapatkan data serta informasi yang benar-benar valid dan benar, karena akan ada banding hasil antara analisis dengan data mentah saat observasi. Yang kelima, disajikan secara menarik. Saat melakukan sebuah observasi, data yang diterima harus disajikan semenarik mungkin agar para pendengar yang ingin mengetahui hasil observasi kita menjadi tertarik dan ingin mengetahui lebih dalam dengan hasil yang telah diobservasi. Yang keenam yaitu berbobot dan berkualitas.
Dalam melakukan sebuah observasi, sejatinya sebuah observasi harus memiliki bobot isi yang bagus serta berkualitas dan bermutu tinggi. Metode observasi memiliki kekurangan dan kelebihan, yang dimana kekurangannya itu pertama, diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil dari suatu kejadian. Yang kedua, pengamatan terhadap suatu fenomena yang berlangsung lama. Dan yang ketiga, adanya kegiatan-kegiatan yang tidak mungkin diamati. Dan kelebihan dari metode observasi yaitu pertama, dapat mencatat hal-hal perilaku pertumbuhan dan sebagainya pada waktu kejadian itu berlangsung atau sewaktu perilaku itu terjadi. Yang kedua itu dapat memperoleh data dari subjek secara langsung, baik yang dapat berkomunikasi secara verbal ataupun tidak. Sekian penyampaian dari materi saya. Baik, terima kasih kepada Sofia Yulia Putri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.